Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Bahsul Masail Senin 18 Rabiul Awal 1443 Hijriah 25 Oktober 2021 Masehi. Masalah mahram sepersusuan. Ada seorang wanita sebelum menikah ia mempunyai pekerjaan sebagai ibu susuan. Ada orang yang menyusui bayi-bayi. Selang beberapa masa ia menemukan jodohnya dan menikah. Pertanyaan, wanita ini harusnya ada apa-apa. Bagaimanakah status anak yang maksudnya terus suaminya itu mati atau perceraian kemudian dia nikah lagi gitu loh maksudnya ini. Bukan seorang wanita ini seorang perawan yang menyusui, enggak. Ini kalau orang itu enggak punya susu kalau enggak punya suami. Jadi mestinya begitu ini pertanyaannya. Gitu kan ya. Jadi seorang wanita dia itu biasa menyusui orang lain. Anak-anak bayi-bayi begitu. Kemudian suaminya mati atau dia bercerai dengan suaminya itu kemudian nikah lagi. Pertanyaan, bagaimanakah status anak yang telah disusui oleh si wanita tadi bagi suami barunya? Nah ini benar-benar tersebut. Apakah menjadi mahram atau tidak? Jadi hakikatnya ya anak susuannya wanita tadi itu ya sebetulnya seperti anaknya sendiri. Nah, kalau nanti dia nikah lagi sama laki-laki lain, ya laki-laki itu jadi jadi bapak tirinya. Nah, mahram artinya. Bukan bapak angkat ya, bapak tiri. Angkat dengan tiri itu beda. Itu seperti suaminya ibunya, walaupun itu ibu susunya, seperti suaminya ibunya sendiri. Jawab, menjadi mahram bagi suaminya, tapi dengan syarat yaitu si suami sudah dukhul pada istrinya tersebut. Kedua, sudah memenuhi persyaratan rodok, yaitu masalah rodoknya. Yang insya Allah ya jelas sudah memenuhi kalau dia itu memang pekerjaannya sebagai tukang nyusui anak bayi. Sudah memenuhi persyaratan rodok diantaranya yaitu wanita yang menyusui sudah berumur 9 tahun. Umur haid maksudnya 9 tahun ke atas. 2, anak yang disusui belum berumur 2 tahun, si bayi. 3, menyusuinya diyakini sudah mencapai 5 kali susuan. Ya, ini tapi urusan ini ya, ini saya tambah lagi ini. Terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah susuan yang menetapkan kemahraman. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i dan beberapa sahabat seperti Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar bahwa 1 kali susuan pun sudah menetapkan kemahraman. Nah, makanya ini harus hati-hati terutama urusan pernikahan. Ya. 1 kali persusuan pun itu sudah menetapkan kemahraman. Ini banyak ulama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, sesekitakan dalam mazhab 4. 2, mati tertabrak mobil. Ada seseorang mau dianiaya atau mau dirampok oleh perampok. Kemudian ia melarikan diri ke jalan. Sesampainya di jalan, karena tidak melihat kanan kiri, ia tertabrak mobil dan langsung meninggal. Pertanyaan, siapakah yang harusnya dituntut? Apakah yang menabrak atau yang membegal? Mengingat mobil yang menabrak tidak tahu kalau ada orang yang di depannya karena dia lewat dengan cara mendadak. Jawab, yang bisa dituntut dia adalah yang menabrak, tetap saja yang menabrak. Karena dianggap ini adalah pembunuhan tidak sengaja. Adapun yang menanggung diat adalah akilahnya, keluarganya yang mengelilingi dia.
Akilahnya orang yang menabrak. Sedangkan yang membegal mendapat hukuman dari imam. Bukan imam masjid, maksudnya di pemerintah. Di khalifah. Sekarang akilah. Akilah itu apa? Akilah adalah semua asobahnya jani orang yang apa itu nabrak tadi. Selain asal dan fara, dimulai dari yang paling selain asalnya si orang yang menabrak, asalnya jani dan bawahnya jani. Dimulai dari yang paling dekat, yaitu yang menanggungi nanti saudara-saudara lelaki jani, orang yang menabrak tadi, yang sekandung dan sebapak. Terus anak-anak laki dari saudara jani yang sekandung dan sebapak. Ini belum, ini yang sebapaknya belum. Ya gak apa-apa lah. Saudara-saudara laki-laki jani yang sebapak. Terus anaknya saudara laki-laki yang sebapak. Dia harusnya begitu. Dia ada yang sekandung, ada yang sebapak begitu. Paman-paman jani yaitu saudara laki-laki kandung dan sebapaknya ayah. Ya gak apa-apa ini gitu, gak apa-apa. Anak laki-laki paman, anak dari saudara laki-laki kandung dan sebapaknya ayah. Paman-pamannya ayah, paman-pamannya ayah. Itu mbahnya enggak, paman-pamannya ayah. Saudara laki-laki kandung dan sebapaknya kakek. Paman-pamannya ayah, saudara laki-laki kandung dari sekandung dan sebapak, ngono saja gitu aja. Kadang-kadang. Anak laki-laki dari pamannya ayah. Anak laki-laki dari pamannya ayah. Kalau masih hidup, ya. Nah, paman-paman kakeknya. Iya, paman-pamannya kakek. Ya. Iya, kalau masih ada lah ini, ya. Saudara laki-laki kandung dan sebapaknya. Ini sampai ke atas itu semua yang saudara. Akhirnya itu saudara dia, saudara bapak dia, saudara kakek dia, saudara buyut dia, saudara cangkah dia, saudara itu semua itu semuanya itu yang menanggung. Dan anak-anaknya semuanya. Kalau ada. Ini tambahan lagi nih. Anak-anak lelaki dari pamannya, nanti banyaklah itu. Terus mu'tik, yaitu orang yang memerdekakan jani kalau dia dulunya itu budak. Terus asobahnya mu'tik. Nah, itu sama saja tadi. Asobahnya mu'tik tadi kanan kiri tadi. Saudaranya itu semuanya, saudaranya dia, saudaranya bapaknya, saudaranya terus saudara laki terus sampai ke atas. Terus mu'tiknya ayahnya, lalu tambah lagi nanti terus saudaranya. Asobahnya orang yang merdekakan ayah. Nah, ini enggak udah dibaca aja lah. Ini terlalu banyak dah. Kali ketiganya juga enggak begitu paham paling nanti katanya. Kalau nanti siapa nanti biar dituliskan aja kalau memang pengennya ini. Karena ini enggak ada itu seperti mu'tik di sini ini juga sudah enggak ada. Karena enggak ada yang asalnya budak di sini ya sudah. Adapun pembayaran diat khata, nah, diberi tenggang waktu. Nah, belum tambah lagi ya. Kalau semua asobah tersebut tidak ada, maka pindah ke Baitul Mal. Yang menanggung nanti Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak ada, maka pindah ke jani itu sendiri. Adapun pembayaran diat khata diberi tenggang waktu sampai 3 tahun bagi akilahnya. Yang kaya setiap tahunnya membayar seukuran setengah dinar, 1.250.000 kira-kira sekarang ini. Adapun akilahnya itu mutawasid, sedengan orang cukup begitu saja, maka setiap tahunnya dia menanggung seukuran 1/4 dinar, yaitu 625.000. Ini sebetulnya ini juga ada hikmahnya ya agama membuat seperti ini.
Yaitu hikmahnya itu supaya orang itu rukun sama keluarganya itu. Jadi satu keluarga itu ada yang punya masalah, yang harus nanggung masalah seperti itu, maka saudara-saudaranya kanan kiri itu semuanya ikut urunan untuk menyelesaikan masalahnya saudaranya atau keponakannya itu tadi, atau saudara-saudara sepupunya. Bagi jani sekarang, bagi orang yang menabrak tadi, wajib menunaikan kafarah, yaitu satu, memerdekakan budak muslim kalau ada. Kalau tidak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus. Hanya istighfar. Puasa taubat. Orang yang obat yang mengandung alkohol. Bagaimana hukum alkohol yang digunakan untuk campuran obat-obatan? Jawab boleh. Karena alkohol sendiri ini ya kita melihat atau mengambil pendapatnya ulama yang mengatakan bahwa alkohol itu adalah suci, yang najis itu adalah khamr. Bukan enggak najis, yang najis itu khamr, minuman yang memabukkan itulah yang najis, whisky, bir dan sebagainya itu, cap tikus. Apa itu minumannya wong sini loh, cap tikus. Nah, yang seperti itu najis. Nah, bagaimana dengan alkohol? Alkohol itu tidak najis. Kalau alkohol najis, ya berarti kita nggak boleh makan pisang, nggak boleh makan anggur, ya dah, nggak boleh makan mangga, itu mengandung alkohol. Najis itu. Jadi bukan alkoholnya, itu yang najis itu ya khamrnya, itulah namanya. Wallahu a'lam. Nah, kalau sendiri itu, kalau alkohol disahkan dari alkohol murni begitu, atau ada campuran air sekian persen atau 90%, 80% kan, itu alkohol seperti itu biasanya bukan untuk diminum, itu dibuat untuk campuran minyak wangi, dibuat untuk pembersih luka, dibuat untuk seperti itu. Dan itu bukan minuman, itu mendemi, bukan mendemi, itu ngeracuni, malah itu racun. Ya kadang-kadang ada satu obat-obatan yang hanya bisa dicairkan itu dengan alkohol. Kalau dengan air nggak mau larut, tapi kalau dengan alkohol bisa larut, bisa cair. Ada beberapa zat yang itu mengandung obat. Nah, masalah sandal hilang di tempat selamatan, konduren, kondangan. Ada seseorang pulang dari suatu perkumpulan selamatan, ternyata sandalnya sudah tidak ada di tempatnya. Tetapi di dekatnya ada sandal yang mirip dengan miliknya, dan ia yakin bahwa itu adalah sandal orang lain. Mungkin itu tukeran. Nanti kalau diteruskan yang seperti ini, nanti kalau dia datang bawa motor, kemudian motornya hilang, kok di sandingnya itu ada motor yang mirip, dibawa. Jadi repot ini. Pertanyaan, bolehkah ia mengambil sandal tersebut? Ya jelas tidak boleh, sandalnya orang kok diambil. Itu namanya maling, dicuri sandalnya, akhirnya mencuri sandalnya maling. Dua maling saling mencuri namanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslih alif baina qulubihim wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi. Alhamdulillah.